Halo, saya Wasil Mawardi. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bagian Data Manipulation Language atau DML dari praktikum SQL menggunakan database rumah sakit. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana membuat tabel, field, beserta relasi yang dibutuhkan. Berikut untuk tampilan desain relasi antara beberapa tabel yang ada seperti dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan juga dokter. Pada DML ini saya akan membuat beberapa sintaks atau perintah yang akan dilakukan. Pertama, saya akan membuat sintaks atau perintah insert dengan query seperti berikut. Jadi untuk insert ini kita pertama dengan insert into lalu nama tabel tujuannya. Contohnya misalkan pasien. Nah lalu kurung, kurung buka kurung tutup. Nah ini untuk nama-nama field yang akan diinsert ke dalam pasien tersebut gitu. Contohnya misalkan nama tadi dari tabel yang ada dari pasien. Ini ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, no HP. Kita buat nama pasien, lalu alamat pasien, lalu jenis kelamin, penyakit, dan terakhir nomor HP. Nah, berikutnya kita menggunakan sintaks seperti ini, values, lalu dimasukkan dalam buka tutup, ini nama atau value atau data yang akan diinputkan. Misalnya nama pertama Wasil Mawardi, alamat pasiennya misalkan Pamulang Pondok Cabe. Lalu jenis kelaminnya saya dengan inisial misalkan L ya, laki-laki. Lalu penyakitnya misalkan demam. Lalu nomor HP-nya misalkan 08888. Nah, seperti ini. Saya inputkan dengan cara inputkan tinggal klik go untuk eksekusi query. Oh, ini ada typo atau kesalahan tulis seperti ini. Harusnya jenis kelamin kita ulang. Nah, berikut untuk tampilan berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat perintah. Saya komen dulu terlebih dahulu. Saya akan membuat perintah select untuk melihat data yang telah kita masukkan. Jadi untuk query-nya kita tinggal select all itu bintang, from nama tabelnya yaitu pasien, lalu eksekusi. Nah, ini kita mendapatkan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Saya komen kembali. Selanjutnya kita akan membuat perintah select dengan kondisi where ya. Kita buat query-nya seperti ini. Select, misalkan kita select hanya namanya aja, berarti nama pasien. From tabelnya berarti tabel pasien. Yang mana kita menggunakan kondisi dengan where. Di mana jenis kelamin sama dengan L. Tadi inisialnya L gitu ya. Kita tampilkan. Nah, berikut menampilkan nama pasiennya. Kita buat pembeda, misalkan saya input lagi satu data ya. Satu data lagi, misalnya namanya Mawar. Mawar ini dari Bandung. Bandung, perempuan, sakitnya misalkan flu. Untuk nomornya saya ubah 0881272. Nah, seperti ini saya jalankan. Nah, ini berhasil di insert. Lalu saya komen kembali untuk insert. Saya buka kembali untuk select dari pasien. Ini ada dua data ya. Lalu jika kita menggunakan where condition, di mana yang jenis kelaminnya hanya laki-laki, maka ini akan menampilkan satu data yaitu Wasil Mawardi. Seperti itu. Ini untuk where condition. Lalu saya akan mempraktikkan select dengan
join antar tabel, misalkan dari pasien ke pasien dokter lalu ke dokter. Nah, sebelum itu kita insert terlebih dahulu. Insert ke tadi pasien sudah diinput, kita insert dokternya, dokter lalu pasien dokter ya. Nah, untuk relasinya kita lihat lagi. Jadi pasien ini ingin diperiksa oleh dokter siapa melalui pasien dokter. Jadi kita input terlebih dahulu ke tabel dokternya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan data dokternya dulu. Insert untuk dokter. Yang akan diisi adalah tadi itu ada nama dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, lalu ada no HP, spesialis dan waktu kerja. Spesialis dan waktu kerja ya. Waktu kerja. Sekarang kita isi value-nya atau datanya dari tabel dokter tersebut. Dengan pertama nama dokternya, misalkan Asul, dokter Asul ya. Sultan. Lalu alamatnya misalkan Jakarta Pusat. Tanggal lahirnya kita buat no terlebih dahulu. Lalu no HP buat 0878 123 123 123. Lalu spesialisnya misalkan umum ya. Lalu waktu kerjanya kita set, kita lihat dulu waktu kerjanya varchar, kita set misalkan dalam waktu bentuk tahun ya, kita buat 3 tahun. Jalankan. Nah, berikut terhasil di input. Ini untuk nama data dokter telah diinput, lalu kita input data relasi transaksinya yaitu tabel pasien dokter dengan yang diisi yaitu ID dokter, ID pasien, ID dokter, lalu waktu periksa sama resep. Waktu periksa dan resep. Waktu periksanya berbentuk date ya. Resepnya untuk resepnya varchar. Nah, lalu kita isi datanya. Ini ID pasien. Yang ini maaf, insert into ID pasiennya, misalkan tadi itu kita lihat new tab ya untuk nama pasiennya. Misalkan yang wasil ya, berarti ID-nya 4. Lalu dokternya tadi 1 ya. 1. Lalu waktu periksanya misalkan sekarang, berarti saya buat set no dulu. Lalu resepnya paracetamol. Saya jalankan. Nah, berhasil dijalankan. Kita lihat secara datanya terlebih dahulu. Tadi dokternya sudah ada. Nah, untuk insert juga kita bisa seperti ini ya. Kita insert langsung di sini. Kita buat misalkan nama dokternya Dokter Camelia. Misalkan dari Bandung. Nomornya 09881231. Ini kita buat THT ya. Waktu kerjanya misalkan 2 tahun. Kita buat simpan go. Nah, ini otomatis tersimpan. Ini jadi ada 2 dokter. Seperti itu.
Nah, lalu kita kan mengselect membuat select join antar table ya. Jadi saya akan menampilkan data pasien yang sudah diperiksa oleh dokter. Jadi ceritanya ceritanya tadi suatu pasien itu diperiksa oleh dokter, tadi didaftarkan untuk ID dokternya berarti dokter yang wasil, maaf, untuk dokternya tadi dokter Asulton, lalu ID pasiennya tadi didaftarkan pasiennya wasil, waktu periksanya tadi misalkan hari ini, lalu resepnya tadi paracetamol. Nah, untuk melihat semua data itu kita perlu dengan adanya select join antar table. Jadi pertama kita select dulu, contohnya misalnya select all from pasien ya. Jadi pertama kita ke pasiennya terlebih dahulu. Nah, kita inisiasi misalkan A gitu ya. Kita buat dengan aliasnya A. Lalu kita join dengan pasien dokter. Kita inisiasi dengan alias B, di mana dengan A.id pasien sama dengan B.id. Jadi kita join dengan pasien dokter, di mana dengan kondisi A dengan ID pasiennya itu, oh maaf, kebalik, A dengan ID pasiennya itu sama dengan ID pasien, maka akan tampilkan berbarengan dengan pasien dokter. Lalu kita join juga dengan dokternya ya. Dokternya kita ini saya sebagai C aja untuk mempermudah, where dengan c.id dokter, ID dokter ya, sama dengan dari B B.id dokter. Untuk pasien tadi kita punya, kita lihat pasien, oh ya, ID pasien ya, maaf, ID pasien juga pasien. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lebih spesifik untuk selectnya, misalkan nama pasiennya berarti dari A, nama pasien, lalu misalkan waktu periksa ya. Waktu periksa berarti dari B-nya, B dot waktu periksa. Lalu misalkan resep yang telah dilakukan atau resep yang telah diobati, kita cari di B juga. Lalu misalkan siapa yang mengobatinya atau siapa yang memberi resep, tadi berarti dokternya, kita lihat nama dokternya. Nah, seperti ini kita eksekusi. Nah, berikut untuk datanya, ada nama pasiennya Wasil Mawardi, waktu periksanya 2025 atau hari ini. Resepnya tadi diresepkan paracetamol oleh dokter Asulton ya. Nah, berikut untuk query select join telah selesai. Oke, selanjutnya kita misalkan akan melihat fungsi statistik ya. Contoh fungsi statistik, misalkan kita akan melihat total pasien yang ada. Kita select, query-nya seperti ini, select, lalu hitung semua, count all from dari pasien. Jadi kita akan menghitung semua pasien yang ada ya. Kita eksekusi. Nah, ini totalnya ada 2 ya. Nah, tapi kalau hanya pasien aja kan belum tahu pasien ini tuh apakah sudah ada atau sudah sudah berelasi atau sudah didaftarkan dengan dokter, maka kita perlu dengan dijoin dengan pasien dokter ya. Sama seperti tadi, saya copy aja seperti ini. Kita eksekusi. Nah, ini karena tadi pasiennya ada 2, saya lihat pasiennya ada 2, ada Wasil dengan Mawar, tapi yang udah daftar ya, yang udah diperiksa itu baru Wasil, maka total counting atau total pasiennya hanya 1 dengan kondisi yang telah terdaftar pada pasien dokter, seperti itu.
Lalu selanjutnya saya akan membuat select dengan fungsi string ya. Jadi kita akan melihat nama kondisi dengan menggunakan left atau right ya. Kita seperti ini, select all from pasien, di mana kita ambil misalkan alamatnya ya, alamat pasien. Kita ambil 2 digit di paling depan yang eh, sama dengan misalkan yang paling dekat misalkan Pamulang ya, atau Bandung lah. Kita cari Pamulang aja. Pak berarti awalnya kita cari dengan huruf Pak ini, eksekusi. Nah, dengan nama alamat pasien dengan huruf 2 digit di awal Pak itu hanya Wasil gitu. Karena yang mawar ini awal hurufnya BA ya, atau Bandung seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan mengambil fungsi between ya, akan mengeksekusi fungsi between. Between ini berarti kita akan mengquery data di antara ya. Misalnya kita akan mencari data antara 4 dan 5 itu ada apa. Jadi kita query seperti ini, select all from pasien where ID pasiennya between misalnya dari 3 hingga 6, kita eksekusi. Nah, ini ada 2 data. Kita coba lagi misalkan 3 dan 4, antara 3 ke 4. Ini hanya yang Wasil saja seperti itu. Ini untuk query between. Lalu kita cari membuat dengan select like ya, atau mencari pasien. Jadi ini tuh misalkan mencari pasien dengan namanya seperti ini gitu. Misalkan select all from pasien where alamat, misalkan alamat pasien like. Kita cari misalkan ini ada 2 nama ya, Pamulang sama Bandung. Kita cari misalkan Mulang gitu ya, cari dengan Mulang seperti ini. Kita akan melihat data apa saja yang muncul. Nah, ini hanya yang Wasil gitu. Atau kita akan cari misalkan dengan Bandung gitu, Andung, kita cari Andung. Jadi biasanya ini diimplementasikan pada apa, fitur search ya, yang pada table atau pada data yang pada web dan lain-lain seperti itu. Nah, ini untuk query select like ya. Nah, lalu kita akan membuat ordering ya, order by gitu. Kita akan membuat query order by. Contohnya gini, select all from pasien order by misalkan ID pasiennya, kalau kalau misalkan tanpa order by, kita lihat seperti ini. Nah, ini urutan pertamanya kan ID pasiennya 45, ini otomatis akan ascending ya, 45. Saya coba pakai order by ID pasien, misalnya descending gitu. Nah, ini maka yang terjadi, ini urutannya yang terbesar terlebih dahulu, 5, baru 4. Nah, itu untuk order by. Nah, biasanya ini dilakukan diimplementasi pada website, misalkan untuk mencari data berdasarkan nama, seperti itu. Jadi, tidak hanya order by ID pasien, kita bisa by nama pasien. Misalkan defaultnya suka ascending, kita coba dengan descending. Seperti ini. Maka yang akan muncul pertama W kan paling bawah. Jadi akan muncul huruf W seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencari group by ya. Kita akan query group by suatu kondisi. Nah, karena datanya ini masih satu, kita duplikat dulu misalkan yang mawar. Kita copy aja seperti ini. Misalkan Oriza. Oriza ternyata dari Garut ya. Untuk
penyakitnya misalkan muntaber ya. Ini nomor teleponnya saya buat 076661 ini saja. Nah, ini ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kita akan buat query untuk group by ya. Jadi query-nya misalkan select apa yang akan diselect, misalkan jenis kelaminnya, lalu nama pasien. Oh, nggak usah ya. Nama pasien tidak perlu diisi, misalkan totalnya ya. Total datanya ada berapa. From dari tabel pasien group by tadi jenis kelamin. Kita eksekusi. Nah, ini untuk jenis kelamin laki-laki ada 1 orang dan perempuan ada dua orang. Nah, grup by itu biasanya digunakan seperti mencari data berdasarkan kategori, misalkan kategori mahasiswa prodi sistem informasi, prodi matematika dan sebagainya. Dan banyak hal yang bisa dicoba seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat query update data ya. Kita buat update data. Misal kita akan update data, query-nya seperti update, lalu nama tabelnya misalkan pasien, yang akan di-set atau yang akan diubah itu field apa atau kolom apa, misalkan nama pasiennya menjadi Oriza Sativa gitu ya misalkan. Nah, yang mana where conditionnya yang akan diupdate tuh yang mana. Nah, kita akan gunakan kolom ID pasien ya. Jadi kita akan update yang Oriza ini berarti ID pasiennya 6. Kita akan update namanya jadi Oriza Sativa where ID pasien sama dengan 6 seperti ini. Kita eksekusi. Nah, ini berhasil one row affected. Kita lihat data di sini, kita refresh. Kita refresh saja. Nah, ini namanya berubah jadi Oriza Sativa. Seperti itu untuk query update data. Lalu selanjutnya kita akan coba delete data ya. Delete data. Kita akan buat delete data, query-nya seperti ini. Delete from dari mana sih? Tabelnya pasien misalkan. Pasien di mana yang akan dihapus tuh dengan kondisi apa? Contohnya misalnya saya akan hapus yang mawar ya. Nah, mawar ini kita identifikasi apa yang akan dihapus tuh melalui misalkan ID pasien ya. Kenapa ID pasien? Kenapa nggak berdasarkan nama? Karena ID pasien ini tipe datanya itu kan number. Jadi lebih unik dan lebih berbeda gitu maksudnya. Kalau misalkan kita mengubah hapus data berdasarkan nama, contohnya misalkan ada 2 nama yang sama, maka itu otomatis akan kehapus keduanya gitu. Maka oleh karena itu kita akan hapus dengan where condition dengan ID pasien yang sifatnya primary key dan auto increment. Jadi kita akan hapus data nomor 5 ya, dengan ID pasien sama dengan 5. Kita akan eksekusi. Nah, ini one row affected. Kita refresh, harusnya hanya akan 2 data yang akan tampil. Seperti itu. Demikian praktik SQL pada bagian data manipulation language atau disebut DML. Kita telah berhasil mempraktikkan seperti pertama ada insert, ada select, ada update, dan terakhir delete. Lalu ada juga join antar table untuk menemukan data yang berelasi dan juga data yang sesuai. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wasil Mawardi, pamit undur diri.